Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Siti Nida Khadijah dengan NIM 22134136. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kemarin yang di kelas saya bahas di mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, jadi minggu kemarin itu udah mulai presentasi, jadi teman-teman saya yang menjelaskan materi, bukan dosen lagi. Nah, kemarin itu membahas tentang film, tidak jauh dengan pembahasan minggu kemarin ya. Film itu apa sih? Film itu adalah sebuah karya seni yang dibuat untuk menghibur penontonnya dan menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam film itu. Nah, macam-macam film juga ada banyak ya yang kemarin sudah saya bahas. Yang pertama ada film fiksi, kedua film dokumenter, ketiga ada film berita, yang keempat ada film kartun. Nah, segitu aja kita ngulas materi itu. Jadi saya akan lebih menjelaskan tentang dinamika yang ada di dalam kelas kemarin. Kemarin itu diskusinya lumayan seru sih. Jadi ada sesi tanya jawab, itu yang membuat seru. Kalau misalnya pembahasannya emang monoton, kurang dipahami, dan kita juga harus banyak belajar untuk baca dan bisa menjelaskan kepada teman-teman dengan jelas dan rinci. Nah, dari kelompok sebelumnya saya mendapatkan pelajaran agar bisa menyajikan materi dan presentasi yang sangat bagus dan dapat dipahami oleh teman-teman yang lainnya. Dan kemarin juga saya banyak catatan. Yang pertama itu judul itu sebenarnya memang sudah ada per kelompok itu ada kita membahas apa gitu, tapi judulnya kita harus membuat sendiri terkait dengan materi yang sudah di-share oleh dosen. Selanjutnya kata pengantar, daftar isi, lalu latar belakang, jadi harus detail dan jelas. Lalu pembahasan juga harus benar-benar dikutip dari jurnal, artikel atau buku dan sebagainya, asal jangan copy paste dari blog-blog atau lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika di kelas saya waktu kemarin. Sebenarnya saat pemaparan materi itu menurut saya kurang dan tidak terlalu sangat dipahami. Saat sesi tanya jawab itu terjawab. Jadi memang lebih seru dan lebih dipahami itu ketika tanya jawab karena semua pendapat orang itu dapat dikeluarkan. Nah, kemarin juga saya menanggapi tentang standarisasi film di Indonesia itu sudah masuk standar global atau belum. Jadi memang banyak teman-teman yang mengatakan belum, malah pemakalan mengatakan kalau film di Indonesia itu sangat buruk karena editannya masih jelek, green screen-nya belum bagus gitu kan. Tapi yang dibahas pemakalan ternyata sinetron, jadi tidak relevan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman saya. Tetapi ketika teman-teman lain memberikan tambahan, di situ ada pencerahan sedikit. Nah, kemarin itu ada yang membahas tentang lembaga sensor, lalu perfilman di Indonesia itu sangat ketat tentang lembaga sensor itu. Bahkan katanya film sebelum tayang itu harus diputar berkali-kali, jadi sangat ketat sekali. Makanya keterlambatan dari negara-negara lain. Nah, dari banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa mungkin Indonesia tertinggal dan tidak memenuhi standar perfilman di top global dunia, bagi saya ada beberapa film yang sudah memenuhi standarisasi global. Dan banyak juga film di Indonesia yang tayang di beberapa negara. Lalu ada juga film Indonesia yang memasuki nominasi film internasional dunia. Yang kemarin saya katakan ada film Penyalin Cahaya yang diperankan oleh Shanina Cinnamon, itu ada di nominasi film internasional di Busan. Film yang juga tayang di beberapa negara itu banyak. Ada Sri Asih, Budi Pekerti, dan banyak lagi. Jadi jangan menganggap film Indonesia itu gitu-gitu aja, terus peminatnya hanya orang Indonesia saja, tidak. Jadi ada beberapa juga film yang go internasional. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. yang beberapa tayang di beberapa banyak seperti
Nah, yang